Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo wargi sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam amaliyah Ramadan di bulan ini. Baiklah, para wargi sekalian dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pernahkah kita benar-benar mengenal tubuh kita? Kita tahu cara menggunakannya, tapi pernahkah kita merenungi makna dari tubuh kita? Jika tubuh kita ini adalah ciptaan, lalu apa maksud dari ciptaannya? Maka di tema kali ini, kita akan membahas seputar mengenali karakteristik anggota tubuh sebagai jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita telah ada guru kita Rama Kiai Haji Qudratil Hardabili. Bagaimana kabarnya Rama? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk itu, mari kita dengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Temanya tadi mengenali karakteristik tubuh kita manusia sebagai jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jauh, kita buat dulu satu pembuka ya, satu statement awal. Kata Imam Ghazali, puncak kebahagiaan manusia itu ada pada ma'rifatullah. Di situ itu. Di puncak kebahagiaan manusia ada pada ma'rifatullah. Nah, menjadi penting kita untuk baca dulu ayat ya. Ayat yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan tema yang sedang kita garap sore ini. Pertama, surat An-Nahl ayat 78 itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kurang lebih begini. Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian tanpa mengetahui sesuatu apapun. Betul kan ya? Dan Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, dan afidah, hati. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Itu pertama, itu ayat pertama. Lalu ayat yang keduanya Al-A'raf ayat 179. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal balhum adall wa ulaika humul ghafirun. Kurang lebih begini. Nanti ayatnya kalau kurang sempurna dikoreksi aja itu. Kata Allah, sungguh kami akan mencicipkan, maksudnya memasukkan kebanyakan manusia dan jin ke neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk mengerti. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarnya tidak digunakan untuk mendengar yang benar. Punya penglihatan, tapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat yang benar yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai, yang lupa. Kalau kita bandingkan dua ayat tadi itu, kalau yang pertama, Allah menceritakan kepada kita tentang nikmat penglihatan, pendengaran,
dan lain-lain itu termasuk hati. Kalau yang kedua itu justru orang nanti di akhirat akan menjadi penghuni neraka gara-gara tiga anggota tubuh itu yang disebutkan secara spesifik itu. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kembali tadi ke statement awal, bahwa puncak kebahagiaan manusia itu ada pada marifatullah. Tadi kita sudah sebut beberapa anggota tubuh ya. Kan judulnya mengenali karakteristik anggota tubuh untuk sampai kepada mengenal Allah. Tadi sudah ayatnya sudah kita dengar bersama. Nah, semua anggota tubuh itu dia merasakan kebahagiaan dan merasakan keledatan sesuai tujuan buat apa dia diciptakan. Misalkan Allah menciptakan mata. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat. Maka kepuasan mata ini, kepuasan itu apa ya? Kepuasan, kebahagiaan mata itu. Ketika mata ini melihat rupa-rupa atau bentuk-bentuk yang elok, yang bagus, yang indah. Betul tidak itu? Kepuasannya itu. Itu satu. Yang kedua, telinga kita. Ini telinga diciptakan oleh Allah untuk mendengar. Maka kepuasannya, kegembiraannya, kecukupannya adalah ketika telinga ini mendengar suara-suara yang merdu. Suara-suara yang indah, suara-suara yang enak didengar. Beda ketika kita mendengar suara dentuman bom, suara petir itu takut, tidak nyaman kita itu. Telinga kita nggak nyaman itu. Berbeda hanya ketika telinga kita mendengar suara-suara yang indah, suara-suara yang merdu. Pun anggota tubuh yang lain, pengecap ini, mulut kita, indera pengecap kita, rasa kita, kepuasannya ketika merasakan sensasi makanan yang lezat, yang enak. Dan semua itu, semua. Tapi apakah dari semua indera tubuh itu ada nggak satu saja yang tersisa untuk bisa mengenal Allah? Nggak bisa. Mata ini nggak bisa mengenal Allah. Sebab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak terjangkau oleh pandangan, tapi Allah yang menjangkau semua pandangan. Artinya Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan, Allah tidak bisa dijangkau oleh pendengaran. Lalu dari sekian anggota tubuh kita itu mana yang punya potensi, yang diciptakan untuk mengenal Allah? Jadi ada anggota tubuh kita yang diciptakan untuk mengenal Allah, sehingga itulah satu-satunya anggota tubuh kita yang punya potensi untuk mengenal Allah. Mana? Hati itu. Hati. Kan di dua ayat tadi itu, satu menggunakan afidah, satu menggunakan kulub. Mananya tetap kita buat sederhana adalah hati aja dulu. Kita ngaji jangan berat-berat ya, gitu ya. Penting masuk dulu. Jadi hanya hatilah. Jadi ada hati, ada ati. Kalau kita motong kambing, itu namanya ati. Bahasanya kibid. Kalau kita motong sapi, itu namanya kibid, ati itu. Bahkan kalau kita dibelek juga ada yang sama bentuk daging itu, namanya kibid, bukan kolbun. Yang mengenal itu bukan yang daging itu mah pada bangkai juga ada, pada binatang ada. Yang bisa mengenal Allah itu yang ruhaniunnya itu, yang ruhaniyahnya. Tapi tetap tempatnya di situ, di kolbu itu, di daging itu, di kibid itu, tempatnya di jantung itu. Dia disebut kolbun. Jadi lahmun sonubari. Kalau bahasa Imam Ghazali itu daging sanubari. Berarti bukan daging fisik, tapi sanubari. Dia non fisik, maknawi, dan itu yang punya potensi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita terus ya. Nah, dari sekian anggota tubuh kita itu, yang punya potensi mengenal Allah adalah hati. Problemnya, kita kebanyakan tidak kenal dengan hati kita. Aktsarun nas jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Kebanyakan manusia tidak kenal, tidak tahu, bodoh dengan hati dan dirinya. Kita per saja itu. Hati kita sekarang sedang di mana, bahkan kita nggak nge mana itu hati itu. Kita nggak tahu itu. Maka sejujurnya sore ini berat ini ya materinya itu. Kita sudah mulai masuk ke perkara yang lebih substantif gitu ya, yang lebih mendalam. Bagaimana kita mengenali tubuh kita, diri kita, lalu sampai kepada keyakinan pemikiran, oh iya. Makanya kan dalam Al-Quran itu ada sebut ayat anfus ya. Jadi ayat itu ada ayat kauniyah, semesta alam, ada ayat anfus, juga ada ayat teks itu ya Al-Quran. Maka kata Allah kan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haq. Kami perlihatkan kepada mereka, ini khitabnya orang kafir Arab itu yang tidak percaya Al-Quran. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di semesta alam ini apa? Seluruh penjuru dunia. Wa fi anfusihim. Dan pada diri-diri mereka, tubuh kita ini, diri kita. Sehingga nyatalah bahwa Al-Quran itu adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah adalah Tuhan yang maha hak. Nah itu menjadi penting kita semua dengan kuliah kita, belajar kita, kegiatan kita semua mengenali diri itu, terutama hati kita itu. Karena kebanyakan orang tadi saya katakan tidak tahu, tidak kenal. Dan sementara satu-satunya anggota tubuh manusia yang selalu dilihat Allah adalah ini hati kita. Kan kata hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat tuh rupa kamu kayak seperti apa. Allah nggak ngelihat tuh bagaimana fisik kamu tinggi besar atau atletis atau apa, enggak. Yang Allah lihat adalah hati-hati dan amal kalian. Nah kita lupa ini. Kita lupa. Dan semua kepuasan tadi itu, semua kepuasan mata dengan melihat yang indah, kepuasan telinga dengan mendengar yang indah, kepuasan mulut dengan memakan yang enak-enak, yang ledat-ledat, kepuasan syahwat birahi. Itu semua terputus ketika jiwa mati. Selesai semua. Nggak ada lagi kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan makan, kenikmatan berhubungan suami istri. Nggak ada. Tapi kenikmatan makrifat tadi, mengenal Allah tadi yang lewat hati itu, tidak akan sirna karena matinya tubuh. Li'annal qalba lam yukhlaq liyahlaka. Sebab hati itu diciptakan bukan untuk rusak. Dia untuk kekal. Maka di sini mungkin hati lebih dimanai ruh atau jiwa. Tapi kan tetap tempatnya di situ. Kadang para ulama menyatukan itu antara ruh, nafsu, dengan akal, dengan juga kolbu itu kadang dibuat satu kata yang bahasanya mutarodib. Banyak kata tapi mananya satu. Kalaupun banyak ulama yang memisahkan mana itu kolbun, mana itu ruh, mana itu akal, mana itu nafsu. Untuk kita buat satu saja, bahwa itu adalah kolbun. Bisa dimengerti ini. Benar sekali pembahasan kali ini, dan ya patut diakui bahwa pembahasan kali ini agak next level dari biasanya, karena lumayan cukup berat, tapi tetap bisa kita mengerti. Tapi sebelum ke para jamaah nih bertanya, mungkin Eri mau nanya ini Rama. Ini kan kaitannya tentang
anggota tubuh kita yang dipakai untuk bisa mengenal Allah gitu. Nah, salah satu anggota tubuh atau satu-satunya anggota tubuh yang punya potensi untuk bisa mengenal Allah secara langsung itu hanya hati. Nah, ini tapi yang jadi problem adalah kita itu hampir persis sama seperti yang tadi Rama jelaskan tentang satu ayat yang hitobnya adalah kaum kafir Quraisy gitu. Yang statusnya adalah dia diperintah untuk Allah akan ditunjukkan kekuasaan Allah gitu. Sedangkan kita yang muslim hari ini ditunjukkan kekuasaan Allah, tapi kita seperti terhijab gitu untuk bisa mengenal Allah. Itu bagaimana, Rama? Itu satu. Pertamanya masalahnya kita nggak tahu hati kita itu. Karena kita tidak tahu hati kita, tidak tahu diri kita, bagaimana mungkin kita akan mengenal selain kita? Ya kan? Man jahila nafsahu fabighairihi ajhalu. Barang siapa yang tidak bisa mengenali dirinya, maka terhadap yang lain dia akan lebih tidak kenal. Terhadap dirinya saja dia tidak kenal, tidak tahu. Apalagi terhadap yang lain. Bahkan jangan jauh-jauh. Kita mah hatinya enggak sensitif ya. Musim Ramadan saja baca Quran biasa-biasa aja, karena tuh hati itu datar-datar aja itu. Dan itu tidak disadari bahwa kita punya masalah dengan diri kita, dengan hati kita itu. Ketika ada jerawat mau dilihat, diperiksa, noda di muka itu kan, bagaimana diikhtiarkan supaya sembuh, supaya kinclong mukanya itu, supaya enak dilihat. Tapi kita lupa itu tentang hati kita itu. Maka pantas kata Nabi itu, inna hadhil quluba latasda'u kama yasda'ul hadidu. Sesungguhnya hati-hati ini suka berkarat, kata Nabi. Sebagaimana suka berkaratnya besi. Besi ketika kena air, kena hujan, pasti dia berkarat kan gitu. Sahabat bertanya, wa ma jalauha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya itu? Kan kalau besi mungkin ada obat pembersihnya. Likulli syai'in sokolah kan gitu. Kaca ada pembersihnya, lantai ada pembersihnya, semua ada pembersihnya. Bagaimana membersihkan hati kita itu? Kata Nabi, qiraatul Quran. Kembali ke tema kita itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau ingin menghilangkan karat-karat yang ada di hati kita, supaya hati kita lembut, hati kita sensitif, hati kita sanggup menerima ilmu pengetahuan, bahkan lebih jauh sanggup marifat kepada Allah, mengenal Allah, ya dibersihkan hatinya itu. Disehatkan. Jangan dibiarkan hati ini setiap hari lupa terus. Terus lupa, tidak pernah dikir hatinya, tidak pernah ingat hatinya. Tidak pernah sadar dia dari mana, sedang apa, bagaimana, dan akan kemana. Nah ini Rama kira penting ya anak-anak muda itu untuk mengerti kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang hakiki. Kan kita nggak berpikir bahagia itu kalau punya banyak uang, punya kendaraan bagus, mobil bagus, rumah bagus, semua serba enak itu bahagia. Betul, tapi itu temporer semua. Sementara. Ini kayak orang ya, orang pakai cincin, pakai emas. Emas kan harganya mahal ya. Tapi kalau kita berpikir agak mendalam, di mana asalnya emas itu? Di tanah kan tetap. Digetok-getok batu tanah itu, diayak-ayak, digelundung namanya itu. Proses kimia jadi emas itu, punya nilai. Perak juga sama. Semua yang ada yang kita lihat dari tanah semua, dan akan kembali kepada tanah. Jadi kita tidak boleh lupa untuk berpikir dan mencari, menggapai hal yang lebih substantif, yang lebih hakiki, supaya kita tidak terjebak oleh perkara-perkara yang material yang sifatnya sementara. Bahkan kita tersilau-silau, terkaget-kaget ketika melihat
kekayaan orang, kemewahan orang. Padahal kalau mau sedikit aja kita gunakan akal kita, semua dari tanah, dari pemberi ke tanah itu. Ya, Allah. Oh, sangat menampar warga-warga sekalian ini materi kali ini, karena kita memang sampai saat ini selalu saja lupa bagaimana diri kita, bagaimana keadaan hati kita, dan kita membiarkan hati kita berkarat. Artinya Rama, berarti memang Allah ingin mengajarkan kepada manusia untuk kita mengenal diri, lalu mengenal Tuhan dengan ma'rifatullah, itu adalah semata-mata agar kita mencapai kebahagiaan yang hakiki. Betul. Betul, dan sebetulnya sejak awal kita sudah kenal sama Allah. Di zaman alastu birabbikum itu, kan kita di ketika itu pernah berhadap-hadapan dengan Allah itu. Dan Allah berkata kepada kita saat itu, waktu kita masih jadi ruh itu, alam ruh itu. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua jawab bareng itu, qalu bala. Kita berkata semua, ya, bala, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau. Maka kata Allah, am taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat kamu berkata, kami lupa dengan perjanjian ini. Nah, ketika itu kita masih sangat cerdas. Bisa kita bermukallabah dengan Allah. Tapi ketika kita terikat dengan jasad, masuk ke rahim ibu kita, sudah fisikan, sudah jasad. Lalu kita ke tubuh kita ini, maka si ruh yang tadinya begitu cerdas, begitu pintar itu terhalang. Maka Allah tetap membantu kita untuk mengingat itu. Dengan cara apa? Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab suci, membantu manusia untuk kembali kepada asalnya itu, kepada hakikatnya itu. Maka kalau dalam apa disebutnya dalam ritual tawaf itu ada yang disebut istilam itu kan, atau ngecup hajar aswad, atau kalau yang jauh istilam kemudian kan sunnah dihirup. Hikmahnya itu katanya itu sedang mempertemukan dua ahli surga, hajar ahli sendiri dan hati kita itu. Gitu. Jadi ini penting ya bagi semua untuk coba belajar hal-hal yang kayak gini, yang lebih hakikat, yang lebih hakiki, supaya kita tidak terus terjebak oleh perkara-perkara sifatnya kebendaan, sifatnya materi. Gitu. Supaya ngerti lah gitu. Baiklah para jamaah, jika ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita kali ini, silahkan mangga ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi menanggapi terkait hati, mungkin lebih ke perasaan ya. Jadi gimana cara kita tuh emang ya mungkin di umur-umur kita sekarang setelah lulus sekolah itu ada banyak sekali kayak ujian-ujian, entah itu dari pendidikan, dari ekonomi, kerjaan atau lain-lain. Nah, seringkali kita sering ngerasa kayak kosong, gelisah, dan kita kayak nggak tahu tuh ini kenapa ya gitu ya. Tapi kayak ada sesuatu yang memang kayak kita resah tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Jadi akhirnya mungkin salah atau benar, ternyata emang ada kayak rasa kehilangan gitu. Seperti kehilangan ya, yang pasti kita udah, entah karena kesibukan itu, kita perlahan mulai menjauh dari Allah gitu kan. Nah itu sering kali sih, beberapa waktu lalu emang ya momen-momen krusial itu kayak pernah merasakan seperti itu ya. Nah untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita tuh biar lebih konsisten, dan ketika fase itu kan seperti fase dimana kita itu bisa masuk ke arah yang sesat, atau mungkin kita bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, bagaimana biar kita itu punya lebih meyakinkan ketika kita emang ada pada posisi itu, dan
Dan mudah-mudahan tuh masih selalu ingat gitu bahwa oh ini cuman ujian, ini cuman sementara dan ada jalannya ini loh itu. Seperti itu. Ya, caranya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, tentram dan tenanglah hati. Jadi kalau pengen senang, pengen tentram, kita ke mall belanja punya uang, tetap pulang dari mall pusing lagi itu. Atau kita ke pantai berenang, tetap pulang dari pantai capek itu, pusing lagi, masalah nggak selesai itu. Sebetulnya kita orang mukmin itu sudah ada solusinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub. Nah ini ada pelajaran lagi cara zikirnya. Tapi kan kalau secara bahasa zikir itu ingat, mengingat. Sementara asal hati kita selalu ada koneksi terhadap Allah, selalu ingat kepada Allah, dan ada kesadaran bahwa kita dari Allah, semua masalah kita dari Allah, dan solusinya pun nanti Allah akan buat. Sudah selesai itu, nggak ada itu keresahan itu, karena semua akan kembali kepada la haula wala. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Wah, menarik ini karena emang di kalangan Gen Z, millennials, kaum muda kayak kita, Rama, itu acap kali benar yang disampaikan Aiki tadi. Resah ya. Resah karena dapat ujian hidup, overthinking, terus akhirnya kita lupa diri gitu, Rama, kayak ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri saya gitu. Nah, artinya tadi dari jawaban Rama, hanya dengan zikir kita bisa kembali dan merasa tenang gitu. Artinya dan juga ditambah pengetahuan ya bahwa semua yang terjadi pada kita itu tahapan aja, proses menuju lebih dewasa, lebih kuat, lebih kukuh gitu. Makanya kan tidak boleh seudon sama Allah itu, nggak boleh itu berburuk sangka sama Allah itu. Pasti ada hikmah terbaik gitu tentang masalah, tentang ini itu. Udah 28 tahun belum khidbah juga banyak kita. Tunangan juga. Itu semua nanti ada hikmah, ada jawabannya. Wah, baiklah, terima kasih Rama atas jawabannya. Sangat tentram sekali kita mendengarnya. Jamaah yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, sudah cukup ya? Tentram. Oh, ada. Silakan. Enggak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin Rama yang bertanya, menyambung pertanyaan dari Dwiki tadi tentang keresahan hati. Kan ada di momen dimana ketika belum melaksanakan kewajiban itu ada keresahan di dalam hati. Dan suatu momen keresahan hati itu tidak ada. Apakah itu bukti bahwa mati rasa itu, hati yang mati itu benar adanya seperti itu? Iya, betul bahwa ketika kita belum sholat, lalu hati kita merasa resah karena ada kewajiban yang belum tertunaikan. Itu kejujuran hati ya, masih sehat berarti hatinya itu, masih sembuh. Tapi kalau udah terus nggak sholat, sering maka menjadi kebal. Makanya kan idza adzabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka dikasih titik hitam dalam hatinya itu. Kalau dia tobat, kembali pulih. Tapi kalau nggak tobat terus, maka terus gelap semua itu. Tidak ada lagi ruang bening di hatinya itu, ruang yang terang di hatinya itu. Maka nggak ada lagi sensitif, nggak ada lagi ruang untuk menerima pengetahuan, apalagi untuk marifat gitu. Ya. Nanti deh kita perdalam lagi ya. Sekarang sudah sore, sudah habis waktunya itu. Baik Rama, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada sesi mendengarkan mutiara hikmah. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Rama terkait ini bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai berlatih untuk mencoba mengenal diri kita, lalu kita mencoba mengenal Allah. Terima kasih warga-warga sekalian. Kami tutup. Tanya Rama. Tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.